Alhamdulillah, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengajak kepada kita sekalian untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya di antara kalian ada sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada segala kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan orang-orang untuk mengerjakan hal-hal yang ma'ruf dan mencegah manusia daripada hal-hal yang mungkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seorang mukmin ketika dia melihat sesuatu yang mungkar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi." Wadzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Tidak bisa merubahnya dengan tangannya, maka dia rubah dengan lisannya. Tidak bisa merubah dengan lisannya, maka dia merubah dengan hatinya. Dan itu merupakan iman yang paling lemah. Di dalam riwayat yang lain, setelah itu, martabat setelah itu udah nggak ada keimanan lagi. Artinya kalau dia mau turun daripada itu, sama hatinya pun juga tidak ingkar, hatinya pun juga tidak punya andil untuk perubahan atas yang mungkar itu, maka tidak ada keimanan. Waliyadzubillah min dzalik. Maka seseorang ketika dia menyaksikan yang mungkar, apa tuh yang mungkar? Ngelihat orang buka-bukaan aurat, ngelihat orang berdusta, ngelihat orang berghibah, bergosip, ngomongin keburukan orang lain, ataupun juga melihat seseorang melakukan kezaliman dan lain sebagainya. Ketika menyaksikan hal-hal yang mungkar, yang nunda-nunda sholat, yang sholatnya nggak beres, ya, yang sholatnya keliru, Fatihahnya nggak beres dan lain sebagainya. Pertama dia menyaksikan kemungkaran, tugas dia adalah memberitahu, dia kenalkan, dia kasih tahu, dan dia cegah kemungkaran itu dengan cara baik-baik, dengan cara lembut, dengan penuh kasih sayang. Kalau emang ini orang dengar kata alhamdulillah, syukur. Tapi kalau nggak paham juga, nggak ngerti juga, maka dia berpindah kepada peringkat selanjutnya, yaitu al-wa'adz wa takhwif. Dia berikan nasihat, ya, teguran, dan juga dia buat nih orang takut sama dia, bukan. Untuk takut-takutin dia, bukan takut-takutin sama ente, enggak. Bikin dia takut sama Allah, bikin dia takut sama neraka, begitu. Bikin dia takut sama Allah, bikin dia takut sama neraka, bukan bikin dia takut sama ente, begitu. Takut dikemplang, takut digaplok lah, bukan. Bikin dia takut kepada Allah Ta'ala, takut akan kematian, takut akan perhitungan di hadapan Allah Ta'ala. Artinya dia takutkan hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Dan juga berikan dia ketegasan di dalam berucap. Kalau yang tadi lembut dengan cara baik-baik, nggak paham juga, ya mungkin ente terlalu lembut, ente kurang jelas maksudnya, maka sampaikan maksud dengan jelas, ya, dengan tegas, dengan gamblang, begitu. Di dalam ucapannya tersebut, mau dibilang kasar, ya kasar dalam ucapannya, begitu. Kalau memang dianggap ketegasan itu kasar. Kemudian masih nggak mempan juga, nggak bisa juga, ilal mana wal gahar bil yad wa ghairiha. Dia berpindah ke peringkat selanjutnya, cegah orang tersebut dari kemungkaran, ya, dengan tanganmu, tahan dia dari kemungkaran. Mau bunuh orang, ente pisahin dia. Mau berantem orang, pisahkan dia, begitu. Pegang tangannya, jaga, jangan sampai dia ngezalimin orang atau mengganggu orang lain. Wahakadha, artinya dia secara langsung merubah yang mungkar dengan perbuatannya, dengan tangannya. Hakadha. Nah, kemudian juga di dalam hadis disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, segala sesuatu itu yang mendasari kita dalam amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala hal, itu adalah sikap persaudaraan kita dan juga kasih sayang kita terhadap sesama muslim. Nabi bilang di dalam hadis, unsur akhaka zaliman au mazluma. Bela saudaramu,
baik dia dalam keadaan zalim ataupun terzalimi. Bela saudaramu, baik saudaramu dalam keadaan zalim, bela dia. Terzalimi, bela juga. Ya kalau terzalimi kita bela deh, kita bantuin, kita tolong. Tapi kalau zalim masa kita bantuin dia? Sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau emang terzalimi, ya. Tapi kalau dia zalim, dia ngejahatin orang, gimana kita bantuin dia? Dia bilang, antahjuzahu atau tamna'hu, engkau cegah dia dari kezaliman, engkau tahan dia, engkau halangi dia daripada kezaliman yang akan dia lakukan tersebut. Jadi ini ada beberapa peringkat. Ada peringkat yang pertama itu dia perkenalkan secara lembut, secara baik-baik, dengan lemah lembut, dengan isyarat. Peringkat yang kedua adalah dia jelaskan dengan keras, dengan tegas, membuat itu orang takut kepada Allah Ta'ala, takut akan konsekuensi dari perbuatannya. Nah ini dua hal ini biasanya umumnya semua orang bisa melakukan dua hal ini, nggak terlalu sulit. Dan orang yang bilang, oh saya nggak mampu, ini kebanyakan orang yang bilang dia tidak mampu ataupun dia nggak bisa atau kagak memungkinkan, itu adalah orang-orang yang uzurnya itu alasannya alasan yang dingin, yang nggak dianggap, ya, nggak berguna. Semua orang umumnya bisa untuk menyampaikan, untuk memberitahu, mengenalkan, baik dengan lembut ataupun dengan keras, dengan tegas. Adapun peringkat yang ketiga, yaitu dengan kekuatan, dengan tangan, merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya dia menjadi ma'ruf, menjadi baik. Nah itu seringkali nggak ada yang bisa melakukan tersebut, melainkan orang-orang yang memang berkorban untuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya di jalan Allah. Dia nggak takut. Selama dia di jalan Allah nggak takut cemoohan orang lain. Seperti apa? Ataupun misalkan orang ini dia dapat izin untuk merubah yang mungkar dari sultan, dari pemerintah. Dia mendapatkan izin untuk merubah kemungkaran tersebut dari pemerintah, dari sultan, atau dia petugas yang berwenang akan hal itu, atau diberikan kewenangan, dipercayakan kewenangan tersebut oleh pemerintah atau sultan, maka baru dia bisa melakukan hal tersebut. Alhasil, selama seseorang dia bisa melakukan apapun daripada amar ma'ruf nahi mungkar, maka jangan dia lemah, jangan dia teledor di dalam membela agama Allah Subhanahu Wa Taala ataupun mencari uzur yang menganggap ini uzur membuat dia nggak perlu amar ma'ruf nahi mungkar. Lah, walaupun ya saya kalau amar ma'ruf nahi mungkar dipukulin orang, diganggu orang. Hai Abdullah Haddad bilang, alangkah indahnya, alangkah bagusnya, alangkah manisnya ketika seseorang dipukul di jalan Allah, digampar di jalan Allah, diusir di jalan Allah, dicaci di jalan Allah, ya. Begitu, dimaki orang di jalan Allah Ta'ala. Alangkah indahnya. Kayak Anbiya wal Mursalin, kebiasaan mereka demikian. Jangan khawatir akan hal tersebut. Wahakadha. Namun juga harus kita utamakan kelembutan. Dan juga jangan sampai kita ingin mencegah seseorang dari kemungkaran, malah kita menyebabkan kemungkaran yang lebih dahsyat lagi. Haram nahi mungkar, tetapi menyebabkan kemungkaran yang lebih dahsyat, yang lebih berat lagi. Nggak boleh. Justru tadinya mungkar cuma satu, gara-gara dia tidak bisa menyikapinya dengan bijak, tidak bisa mengingkarinya, merubahnya dengan bijak. Tadinya mungkarnya satu, mungkarnya jadi dua, jadi tiga, jadi empat. Tadinya kemungkarannya ketutup, nggak ada yang tahu. Nggak ada orang yang tahu. Gara-gara dia nggak bisa menyikapinya dengan bijak, kemungkarannya jadi terkenal, populer, disampaikan di berita-berita di mana-mana. Gara-gara ente ustadz yang iklanin hal tersebut. Tadinya kemungkaran tersebut nggak ada simpatisan, nggak ada yang ngebela. Tapi gara-gara ini orang, dia merubah kemungkarannya dengan cara yang tidak hikmah, tidak bijak, malah membuat orang-orang jadi simpati, jadi kesian kepada orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Gara-gara siapa? Gara-gara ente salah bertindak. Makanya itu dibilang tuh, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati
hiya ahsan. Ketika kita dakwah ke jalan Allah, itu dengan hikmah, dengan mau'izatul hasanah, dengan cara yang baik, kasih peringatan. Oh, kita perlu berjidal, perlu argumentasi, perlu debat. Jadilhum billati hiya ahsan. Jidalnya kita, debatnya kita juga dengan cara baik-baik. Oh, kita pakai cara baik-baik nggak bisa. Dia orang nggak kena dengan pakai cara baik-baik. Dia orang kasar. Dia orang mulutnya tuh suka caci maki. Ya kalau ente nggak bisa temukan peluang untuk jidal baik-baik, jangan berjidal. Wa'arid anil jahilin. Tinggalin orang jahil, orang geblek, orang bodoh, ente tinggalin. Jangan ente ladeni. Begitu. Ntar juga orang yang kayak begitu, yang ngeladenin dia bukan kita. Orang geblek min ahlil batil, yang ngeladenin dia juga ada orang geblek min ahlil haq. Ya, kita ahlil haq juga punya orang gebleknya juga. Ya, punya orang sedengnya juga, punya orang gilanya juga kita. Nah, begitu orang gila biar ketemu sama orang gila. Begitu. Oh, tapi apa katanya, kata Sayyidina Min Ja'far Shadiq Alamin, dia bilang dhalla man laysa lahu syaikh yurshiduh wa dhalla man laysa lahu safih ya'diduh. Itu akan tersesat orang yang tidak punya guru yang ngebimbing dia, akan hina orang yang kagak punya orang sedeng yang ngebelain dia. Ya, kalau dia nggak punya orang sedeng, orang gila, orang ngawur yang ngebelain dia, akhirnya orang gila min ahlil batil siapa yang mesti ngadepin? Masa ente? Begitu. Ini Masya Allah Ustadz, lembut, baik, ya. Ketemu sama ahli bid'ah yang geblek, yang ngawur. Ya kagak kena, nggak kufu. Tapi sebagaimana? Nah, dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, dari kalangan ahlul haq, kan ada juga tuh yang sedeng. Ada juga yang gila, sama gilanya. Khalas, orang gila ketemu sama orang gila. Cuma nih, hadza majnun min ahlil haq, hadza majnun min ahlil batil. Khalas, majnun sama majnun. Begitu. Ya, yang penting jangan kita ngeladenin yang begitu. Orang gila dia begendang, ente jangan ikut berjoget. Hakada. Jadi ente muhtaram. Oh, khalas. Orang kayak ente ada yang cocok sama ente nih buat ngadepin ente, ada satu orang. Tenang, ente jadi penonton yang baik. Ini ada khalas, ente bersorak. Khalas, biarin dia sama dia ribut. Ente jadi penonton yang baik. Hakada. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, itu juga dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang santun. Kayak dulu berapa waktu yang lalu itu ada katanya, wah, ada penyanyi mau datang gini, tadinya anak kita nggak tahu, wala kenal, wala dengar namanya, akhirnya dengar namanya dari ustadz. Masya Allah, udahan kita jaga telinga aja untuk anak-anak, jangan dengar nama orang-orang bejat, jangan dengar nama orang-orang nggak benar, penyanyi kayak bintang film, dia hadir majelis, kebetulan yang naik ustadz yang ngawur. Bukan dengan hikmah, bukan dengan mau'izatul hasanah, dia dapat tuh nama dari ustadz. Aduh, jadi kenal, sampai nanya, Mbak, tuh siapa emang tuh orang tuh? Tuh siapa penyanyinya? Tuh siapa bintang filmnya? Tuh siapa orang yang mau datang? Waduh, ente dengar di mana? Di pengajian. La ilaha illallah. Kita di pengajian diperkenalkan nama Nabi Muhammad, nama anbiya, nama mursalin, diperkenalkan namanya para wali-wali, para ulama al-amilin, para salihin. Namanya mereka, bukan nama orang-orang yang kagak benar. Begitu, mereka tuh orang-orang yang kagak benar, terlalu kecil ya untuk kita sebut namanya di majelis. Kayak kemarin juga, wah ini kita lagi urusan partai, ya mau pemilu atau pilkada atau apa, jangan pilih yang kafir, jangan pilih yang bejat, jangan pilih yang ini. Tahu si fulan disebut namanya, disebut nama partainya. Terus apa akhirnya? Mengundang orang jadi kagak simpati dengan caranya ente. Omongan ente benar, cuma terus terang anda nggak simpati sama caranya ente. Caranya ente rasis, begitu. Caranya ente kasar, caranya ente nggak mencerminkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, tapi anda ngebela ahlul haq, anda ngebela yang benar, yang Islam, yang taqwa. Betul, iya mulut ente. Tapi selama orang kayak ente berada di barisan ahlil haq jadi hancur gara-gara ente. Jadi kalah gara-gara ente. Begitu. Kehancuran, kemenangan, ya gara-gara orang macam ente ada di barisan kayak begini. Tapi coba,
Kalau di antara ahli hak, mulutnya santun, akhlak, ya, dia amar ma'rufnya, nahi mungkarnya dengan cara yang baik, orang simpati semuanya. Tapi juga siapa sih yang pengen milih orang kafir? Siapa sih yang pengen milih orang kagak bener? Semuanya kita pengen pemimpin yang benar, pengen orang baik, pengen yang taqwa, pengen yang istiqamah kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika yang mengiklankannya orang yang same gilenya, ya udah orang kagak mau akan hal tersebut. Nah karenanya itu harus dengan hikmah, dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Itu kadang waniyatun wal gaulu tsummal amalu bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Ucapannya, tujuannya bagus, niatnya bagus, perbuatannya bagus, tapi kalau enggak sesuai dengan cara yang diajari nama Nabi Muhammad, enggak diterima. La terima di masyarakat, wala diterima di awam, wala diterima di lingkungan, enggak bisa terima hal tersebut. Hakadha, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik. Makanya jangan kita bikin kekalahan, ya, di barisan umat Islam gara-gara cara kita yang kagak benar, cara kita yang kagak beres. Begitu. Ya, kita tuh diajarin lemah lembut, kelembutan dalam segala hal, dalam berucap, dalam berbuat. Rasulullah bilang tuh bahwasanya marifqu fi syai'in illa zanah wa manuzi'a an syai'in illa wasyanah. Sikap lemah lembut kalau diletakkan dalam suatu perkara, dia akan menghiasi perkara tersebut. Tapi kalau dicabut dari sebuah perkara, dia akan membuat cacat daripada perkara tersebut. Nah kita mau kemenangan, mau kejayaan, ya jalanin tuh ajarannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelembutan, ketakwaan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala berikan taufik kepada kita sekalian.